Di jantung Asia Tenggara, sebuah perubahan fundamental sedang terjadi. Sebuah evolusi yang perlahan namun pasti mengubah wajah pertahanan Indonesia. Selama bertahun-tahun, strategi militer Indonesia cenderung bersifat defensif, berfokus pada perlindungan teritorial dan penangkalan ancaman yang datang ke dalam wilayah kedaulatannya. Pola pikir ini sangat wajar bagi sebuah negara kepulauan yang luas, di mana menjaga setiap jengkal tanah dan perairan adalah prioritas utama. Pertahanan kita dibangun untuk menahan, memukul mundur, dan memulihkan kondisi setelah sebuah agresi terjadi. Namun, dengan masuknya teknologi canggih seperti rudal balistik taktis KHAN, paradigma ini mulai bergeser ke arah deterrence aktif, sebuah konsep di mana Indonesia tidak hanya menunggu serangan, tetapi juga mampu mencegahnya dengan menunjukkan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang presisi. Rudal KHAN adalah katalisator utama dari pergeseran strategis ini. Dari sistem pertahanan konvensional defensif ke sistem pertahanan deterrence aktif. Berbeda dengan rudal jelajah atau rudal pertahanan udara yang memiliki fungsi lebih spesifik, rudal balistik KHAN memiliki kemampuan untuk menjangkau target strategis jauh di luar perbatasan hingga 280 km. Apakah jangkauan 280 km itu cukup? Jawabannya cukup efektif untuk permulaan dari sistem pertahanan deterrence taktis. Namun, sebagai deterrence strategis terhadap ancaman yang lebih besar, jangkauan 280 km masih terbatas. Keputusan untuk memiliki rudal dengan jangkauan 1.500 sampai 2.000 km bukanlah hanya pertimbangan militer, tetapi juga melibatkan pertimbangan politik dan hukum internasional yang sangat kompleks. Jangkauan rudal KHAN sebesar 280 km berada di bawah ambang batas 300 km yang ditetapkan oleh Missile Technology Control Regime (MTCR). Dengan tetap berada di bawah batas ini, Indonesia dapat menghindari sanksi internasional. Jika kita kaitkan dengan sistem pertahanan berlapis, Indonesia sudah punya dua lapis pertahanan, yaitu pertahanan jarak dekat dan jarak menengah. Keunggulan utama rudal KHAN terletak pada kombinasi kecepatan tinggi, lintasan balistik yang sulit dicegat, dan yang paling krusial, sistem panduan hibrida canggihnya. Otak KHAN menggabungkan sistem navigasi inersia atau INS yang mandiri dengan koreksi data dari dua sistem navigasi satelit global yang berseberangan, yaitu GPS dari Amerika Serikat dan GLONASS dari Rusia. Perpaduan INS dengan sistem satelit ganda ini menghasilkan akurasi yang luar biasa dengan kemungkinan kesalahan meleset atau CEP yang sangat rendah, sekitar 10 meter. Ini berarti ketika diluncurkan, KHAN dapat mencapai sasarannya dengan presisi tinggi, tidak hanya merusak area, tetapi mampu menghancurkan target spesifik. Mobilitasnya yang tinggi karena diluncurkan dari kendaraan transporter erector launcher, juga menambah lapis ketahanan dan fleksibilitas taktis, membuatnya sulit dilacak dan dilumpuhkan oleh musuh. Dan yang lebih penting lagi, rudal ini anti-jamming. Jika satelit GPS diganggu, rudal masih bisa melaju dengan presisi tinggi menggunakan satelit GLONASS. Dengan kemampuan seperti ini, pergeseran ke deterrence aktif menjadi logis. Indonesia tidak lagi hanya memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri di garis pantai, tetapi juga untuk memproyeksikan kekuatan dan memberikan efek gentar. Ini berarti jika ada ancaman yang muncul dari jarak tertentu, atau jika kepentingan nasional Indonesia diganggu, Indonesia kini memiliki opsi untuk merespons dengan serangan presisi yang dapat menimbulkan kerugian signifikan pada pihak agresor, bahkan sebelum agresi itu mencapai perairan atau daratan Indonesia. Efek ini jauh lebih dari sekadar respons militer. Ini adalah sinyal geopolitik yang kuat bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan dan kepentingannya di kawasan. Penempatan rudal KHAN di Kalimantan Timur, khususnya di bawah kendali Yon Armet 18 Buritkang, adalah langkah strategis yang sangat cerdas dan multifungsi. Lokasi ini memberikan keuntungan ganda. Pertama dan yang paling utama,
rudal ini berfungsi sebagai perisai pelindung bagi ibu kota Nusantara yang akan segera menjadi pusat pemerintahan. Dengan jangkauan 280 km, ia dapat menangkis ancaman udara maupun laut yang mungkin mendekati wilayah IKN. Kedua, dari Kalimantan, rudal Kahan memiliki jangkauan yang strategis ke wilayah-wilayah kunci di sekitar Laut Cina Selatan dan sebagian wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Ini memberi Indonesia kemampuan untuk menegaskan kehadirannya dan memproyeksikan kekuatan ke jalur maritim vital dan wilayah yang seringkali menjadi titik fokus ketegangan geopolitik. Dengan mobilitas TEL, rudal ini bisa diposisikan ulang dengan cepat sesuai kebutuhan operasional, menjadikan keberadaannya sulit diprediksi oleh pihak manapun. Sistem pemandu rudal Kahan bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sistem navigasi inersia. Di dalamnya terdapat dua sensor utama yang sangat sensitif, giroskop dan akselerometer. Giroskop bertugas melacak setiap putaran atau perubahan orientasi rudal. Apakah rudal itu berbelok ke kiri atau ke kanan, mendongak ke atas atau menunduk ke bawah, giroskop mencatat setiap detailnya. Sementara itu, akselerometer mengukur setiap perubahan kecepatan dan percepatan, baik maju, mundur, maupun ke samping. Dengan menggabungkan data dari kedua sensor ini, komputer rudal secara terus-menerus menghitung posisi, kecepatan, dan arahnya dari titik awal peluncuran. Ini adalah sistem yang mengagumkan karena tidak bisa diinterupsi oleh jamming atau gangguan eksternal, namun ia memiliki kelemahan fatal, kesalahan yang terakumulasi. Untuk mengatasi kekurangan INS, rudal Kahan tidak hanya mengandalkan satu, melainkan dua sistem navigasi satelit utama di dunia, yaitu GPS, Global Positioning System, milik Amerika Serikat, dan GLONASS, Global Navigation Satellite System, milik Rusia. Jadi, rudal ini memiliki mata tambahan yang mengoreksi butanya INS. Selama penerbangan, rudal secara berkala menerima sinyal dari konstelasi satelit-satelit ini. Dari sinyal yang diterima, komputer rudal dapat menghitung posisi geografisnya yang sangat akurat, dan data ini digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terakumulasi pada sistem INS. Dengan menggunakan dua sistem satelit, rudal ini memiliki ketahanan yang luar biasa. Jika musuh berhasil mengganggu sinyal GPS dengan jamming, rudal ini dapat langsung beralih ke GLONASS, atau sebaliknya, memastikan bahwa akurasinya tidak pernah terganggu. Di momen terakhir, ketika rudal mendekati target, ia akan terjun dengan kecepatan luar biasa, kembali memasuki atmosfer. Pada fase terminal ini, presisi menjadi segalanya. Berkat data yang akurat dari kombinasi INS GPS GLONASS, rudal dapat melakukan manuver korektif terakhir untuk memastikan hulu ledak menghantam sasaran dengan akurasi yang mematikan. Kecepatan yang sangat tinggi pada fase ini membuat rudal hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Namun, sistem pandu menggunakan satelit akan ketinggalan zaman jika sistem navigasi kuantum telah berhasil disempurnakan. Kini, negara-negara maju seperti Amerika dan Tiongkok sedang berusaha keras mengupgrade sistem rudal mereka ke navigasi kuantum. Sistem navigasi kuantum pada rudal bekerja otonom tanpa satelit, mengandalkan interferometri atom dingin untuk mengukur percepatan dan giroskop atomik yang memanfaatkan efek Sagnac kuantum untuk mendeteksi rotasi. Ini memberikan akurasi superior dan kekebalan terhadap jamming atau spoofing karena tidak bergantung pada sinyal eksternal. Pada akhirnya, perubahan sistem pertahanan Indonesia dari yang defensif reaktif menjadi deterrence aktif adalah sebuah evolusi strategis yang kompleks, didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional yang semakin besar dan menanggapi dinamika geopolitik yang terus berubah. Rudal balistik Kahan bukan hanya sebuah senjata, tetapi sebuah simbol dari ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan regional yang mandiri, mampu melindungi diri, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan melalui kemampuan pencegahan yang kredibel. Dimulai dari langkah taktis yang terukur dengan akuisisi Kahan,
ia kini melangkah ke ambisi strategis yang jauh lebih besar dengan proyek RX-750. Ini bukan sekadar perlombaan senjata, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan dan kemandirian yang tegas. Indonesia menyadari bahwa untuk menjadi pemain yang dihormati di panggung dunia, ia harus memiliki kekuatan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.